Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang kali ini adalah video revisi dari episode yang sebelumnya tentang analisis daya pembeda menggunakan eh, Google Spreadsheet ya. Nah, karena banyak yang komen melalui WhatsApp pribadi kepada saya, katanya suaranya kurang jelas, terus kemudian tutorialnya terlalu random. Nah, jadi di episode kali ini saya bikin tutorial juga yang sama, cuman dengan isi yang lebih tertata dan suara yang lebih jelas, mudah-mudahan ya. Mohon maaf juga nih karena memang saya masih belum memiliki dana untuk membeli mikrofon yang bisa menyaring suara dari luar ya. Nah, jadi mohon doanya dan kita mohon dibagikan YouTube saya ini supaya subscribernya bisa lebih dari 10.000 sehingga saya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, jadi dengan dapat itu video-video saya akan lebih berkualitas. Oke, baik, saya mulai lagi. Nah, jadi kemarin kan kita sudah mencoba membahas tentang analisis ya, analisis menggunakan Google Spreadsheet dari hasil soal pilihan ganda menggunakan Google Form ya. Nah, saya login dulu ya, file saya ini. Oke, filenya kemarin yang sudah dibikin itu yang ini ya, yang analisis. Nah, ini hasilnya, hasil analisis data dari Google Form. Nah, kalau Anda belum menonton video yang episode 6 yang kemarin, mungkin sebaiknya ditonton dulu biar meskipun suaranya banyak yang ribut di belakang, biar tahu intronya kayak gimana, karena di sini saya mau langsung menunjukkan hasilnya ya. Nah, jadi dengan Google Spreadsheet kita bisa bikin ini analisis hasil jawaban siswa otomatis gitu. Jadi ini Anda nanti tinggal masukkan namanya, nanti di sini langsung otomatis dihitung menggunakan rumus yang ada di Google Spreadsheet. Nah, jadi Anda tidak perlu khawatir. Nah, biasanya kan jawaban dari Google Form kan biasanya siswa ada ngisi nama, ngisi kelas, terus habis ngisi kelas, ngisi pilihan gandanya gitu kan. Nah, cuman kan pilihan ganda di Google Spreadsheet kan jawabannya bentuknya kayak gini, bukan ABCD kan. Nah, sehingga di bagian input ini Anda biasanya, kalau saya perhatikan kemarin, guru-guru itu melihat jawaban siswa masing-masing satu-satu gitu. Nah, si ini misalnya jawabannya yang nomor satu apa gitu, dilihatnya ini, oh ini jawabannya adalah pilihan A, jadi ditulisnya A gitu. Terus ini jawabannya yang nomor 2 gitu, dilihat dari sini, oh ini pilihan B, diisi B gitu. Jadi kan itu satu-satu ya. Jadi itu menurut saya membuang waktu dan tidak efisien sekali, apalagi kalau soalnya ada 25. Nah, jadi saya bikin spreadsheet yang sudah menggunakan rumus. Jadi nanti tinggal copy daftar pilihan gandanya, kuncinya dimasukkan, terus copy jawaban dari Google Form siswa. Nanti di sini di bagian ini otomatis berubah, terus di data juga otomatis terisi, di bagian analisis juga otomatis dianalisis. Jadi sehingga kita bisa langsung tahu nih jawaban soalnya daya pembedanya bagaimana gitu, dapat membedakan atau tidak, terus habis itu tingkat kesukarannya bagaimana gitu. Nah, terus habis itu efektivitas optionnya dan statusnya bagaimana. Ini soal yang saya gunakan adalah soal latihan kelas 7 ya, dan ini menggunakan siswa juga, siswa kelas 7. Contoh soalnya 13 ya. Dan ini sudah dijawab oleh siswa beberapa. Nah, ini soalnya ya. Nah, jadi nanti siswa milih kelas, terus milih namanya.
Oh iya, kalau Anda penasaran bagaimana saya bisa bikin yang pilih kelas, pilih nama, Anda bisa tonton episode-episode sebelumnya di video saya yang tentang Google Form ini. Bisa tonton dari episode 1 biar Anda lebih paham. Jadi nanti ditonton videonya. Nah, jadi ini soalnya ya. Soalnya saya buat. Nah, soalnya setelah dianalisis bagus semua ya, soalnya dapat diterima dan dapat membedakan itu. Jadi tidak perlu ada yang direvisi meskipun soalnya cuma 5 ya. Oke. Nah, kita kembali. Terus kemudian kita lihat jawaban siswa. Kita lihat jawaban siswa. Di sini ada jawaban siswanya sudah ada 300 lebih kalau nggak salah ya, 300 siswa yang mengisi dari berbagai kelas ya. Oke, nah dan ini adalah hasil Google Form-nya. Nah, coba Anda lihat kalau di ini kan ini sudah diurutkan per kelas ya. Nah, kalau Anda bingung gimana cara mengurutkan per kelas ya, Anda tinggal blok aja blok ini apa kolom kelas, terus kemudian tekan tanda panah bawah ini, terus kemudian klik sort A to Z. Nah, jadi nanti terurut sendiri ya. Nah, jadi namanya ada gitu. Terus ini kelas 7B gitu. Nah, terus habis itu jawaban siswa kan seperti ini ya. Nah, ini yang membuat ribetnya. Nah, jadi ini yang membuat banyak guru menyerah untuk menganalisis gitu. Menganalisis daya pembeda soal kalau menggunakan Google Form ya. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian oke, kita langsung ke prakteknya aja ya. Nah, supaya tidak terlalu panjang videonya. Jadi kemarin sudah saya informasikan di episode yang ke-6, Anda perlu memiliki file analisis ini yang masih belum diedit. Nah, saya sudah bikinkan, link di deskripsi ada ya, template analisis ya. Nah, Anda tinggal klik ketik alamat itu, nanti akan diarahkan ke sebuah file yaitu yang merupakan file analisis soal pilihan ganda Google Form. Nah, Anda mungkin di tampilan Anda tidak bisa mengedit ya, makanya Anda perlu menekan file, terus kemudian make a copy. Kalau misalnya Anda bahasa Indonesia, dia di situ tulisannya buat salinan ya. Nah, jadi file make a copy, tujuannya apa? Supaya Anda bisa mengedit ya. Nah, di tampilan Anda nggak bisa edit tuh. Kalau di tampilan saya bisa karena saya pemilik filenya ya. File make a copy. Terus kita tinggal tulis di situ judul filenya apa yang mau kita simpan gitu. Misalnya analisis TK 7 yang ke-13 untuk kelas 7B. Nah, ini terserah Anda ya kasih namanya apa. Saya kasih nama itu sesuai dengan soal latihannya, terus kelas berapa gitu. Saya simpan di folder yang 3 kelas 7, terus kita klik OK. Nanti di tempat Anda sekarang Anda sudah bisa mengeditnya. Yang ini saya tutup ya, yang aslinya saya tutup. Di tempat Anda pasti sudah bisa mengedit ya. Nah, jadi udah ada selnya, terus bisa ngetik apa-apa saja di sini gitu. Kalau tadi kan belum bisa. Nah, ini yang bisa kita edit. Nah, sekarang langkah pertama, Anda harus memasukkan pilihan ganda dari Google Form yang Anda bikin. Nah, dia bikin lagi, Anda buka lagi Google Formnya. Misalnya ini sembarang aja ya, milihnya kelas sama namanya, karena kita cuma mau lihat soal gitu, mau lihat soal dan ngopi pilihan gandanya. Ini Anda tinggal klik kanan, copy, terus ke analisis ya. Di sini langsung Ctrl V aja, paste. Terus di sini kembali ke soal lagi, untuk nomor 2 Anda buat lagi, copy, kembali ke sini, klik di sini, Ctrl V. Terus yang soal ketiga lagi, copy, Ctrl V. Itu kalau Anda bingung gimana caranya kok bisa langsung pas gitu, itu saya pakai double klik ya, dijadikan panah seperti ini, terus kayak double klik dan langsung otomatis panjang sendiri. Klik page. Nah,
terus nomor 5, soal terakhir. Oke, nah sekarang kita isi kuncinya. Nah, saya sudah buat kunci. Kuncinya ada di Google Form ya. Kita buka di bagian pertanyaan. Terus kita lihat di soal. Klik ini yang D ini C, DC ya. D C. Ini pilih apa? Kunci jawabannya harus caps lock ya. Dan apa? Cuman satu huruf A B C D sesuai dengan pilihan yang ada di sini ya. D, terus ini B B B. Nah, B 3 kali ya. B B B. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah selesai mengcopy pilihan ganda dan kunci jawabannya. Jadi Google Formnya udah boleh ditutup. Sekarang Anda buka ke hasil Google Formnya. Nah, seperti ini. Pertama tadi urutkan dulu berdasarkan kelas. Setelah diurutkan Anda copy. Nah, ini yang 7B kan ini ya. Sampai sini ya. Tapi jangan cuma namanya ya. Nah, pertama Anda copy dulu ini, terus itu berada di row 39 sampai row 66. Ingat ya, saya copy, saya buka lagi ke sini, saya paste namanya di sini, Ctrl V. Terus di sini row tadi berapa? 39 sampai 66. Nah, sekarang kita ke jawabannya. 39 sampai 66. Nah, sini ya, 39 sampai 66 ya. Terus kita copy ke 6-nya. Kita copy, terus kita klik di sini, Ctrl V. Oke, nah sekarang saya sudah memasukkan semua jawaban hasil Google Form. Sekarang kita tinggal ngisi nama, daftar nama siswanya. Nah, daftar nama siswanya dari mana? Kalau saya sih punya daftar siswa dari absen ya. Bapak Ibu terserah mau dari mana ya. Yang penting ada daftar nama siswanya. Nah, atau Bapak mau ketik manual juga nggak apa-apa ya, ketik manual di sini. Tapi namanya harus tepat sama dengan yang ada di sini ya. Nah, makanya saya buat Google Formnya, isian namanya siswa nggak ngisi sendiri, karena kalau siswa ngisi sendiri kadang dia salah juga nulis namanya sendiri gitu. Nah, kalau siswa ya kelas 7B. Nah, ini saya punya absen, terus saya copy semua namanya, Ctrl C, saya kembali lagi ke sini, saya Ctrl V. Oke, nah nanti di sini ada loading ya. Nah, ini Anda tunggu saja. Nah, dia otomatis nih, langsung otomatis ngisi apa jawab, langsung mau apa mengcopy dari sini ya. Dia copy dari sini langsung dijadikan pilihan ganda. Nah, ini yang kosong-kosong itu artinya siswanya belum mengisi. Nah, terus yang ajaibnya di bagian analisis ini langsung ada jawaban apa berapa nilainya. Terus Anda bisa lihat langsung di bagian data ini jumlah soal, terus analisis. Nah, di bagian analisis Anda bisa langsung lihat juga bagaimana soalnya. Nah, ini yang 678 sampai 25 nih nggak perlu dilihat ya, karena kita memang soalnya cuma 5 ya. Seperti itu. Nah, ini proses report. Jadi bisa langsung dilihat di sini ya, cepat tuntas, siapa yang enggak itu. Oke, jadi inilah yang tutorial yang bisa saya sampaikan. Oh iya, kemarin ada pertanyaan, ini kalau gimana caranya jadikan Excel. Nah, ini kan bukan Excel Pak. Ya benar. Nah, kalau mau jadikan ini memang bukan Excel, tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung print ya. Kalau mau ngeprint, nah bisa langsung print dari sini. Tapi kan tampilannya berbeda, nah, gitu. Khawatirnya ada yang istilahnya nggak bisa buka katanya. Jangan khawatir, ini sebenarnya Bapak Ibu kalau mau buka ya tinggal buka dari Google Drive aja, buka dari Google Spreadsheet, langsung bisa buka dimanapun asal ada internet. Nah, itu mungkin yang membuat
kesulitan kalau nggak ada internet ya. Jadi kalau nggak ada internet ya Bapak Ibu tinggal klik file, download Microsoft Excel. Klik itu, nanti akan terdownload suatu file, yaitu file Excel. Nah itu kalau dibuka, nanti akan dibuka oleh Excel. Dan itu klik yes aja ya. Nah, terus nanti di sini langsung ya udah ada hasilnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ubah hasil di sini data di sini, misalnya ubah yang inilah, pilihan gandanya, kuncinya atau apanya, itu nggak akan mengubah ini ya, karena rumusnya ini, rumus yang ada di Excelnya ini sudah banyak yang dihilangkan karena rumus spreadsheet itu tidak didukung oleh Excel. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengubah data, ubahlah yang dari spreadsheet. Nah, setelah diubah baru file download gitu. Nah, jadi untuk pengerjaannya kerjakan di sini karena rumus yang ada di spreadsheet ini tidak didukung oleh Excel. Karena rumus Excel itu terbatas ya, sedangkan spreadsheet ini rumusnya banyak sekali. Jadi semua rumus Excel didukung sama spreadsheet. Nah, tidak cuma spreadsheet, dia juga mendukung rumus dari pengolah data yang lain kayak database, SQL, dia juga punya rumusnya gitu. Nah, jadi ini enaknya kalau kita pakai yang Google Spreadsheet ya, gratis lagi kan. Nah, gratis dan praktis ya. Mungkin sekian tutorial untuk episode pengganti episode 6 yang kemarin ribut sekali suaranya. Semoga yang ini lebih jelas, lebih bisa memberikan manfaat ya. Mungkin kemarin ada yang request ya bikinkan ini absen otomatis ya. Nah kalau absen otomatis ini nanti mungkin saya bikin di episode tertentu, tapi sementara cuma ini yang bisa saya berikan karena waktu juga sudah jam 6.14, saya harus siap-siap ke kantor ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.